Oke, baik, kita masuk ke sifat-sifat periodik atau SPU ya. Kemarin masih ingat apa itu SPU? Sistem periodik unsur. Nah, kamu sudah belajar tentang atom, kemudian sudah tahu partikel-partikel penyusun atom itu ada proton, neutron, dan elektron. Sudah belajar tentang konfigurasi elektron yang Aufbau maupun yang Niels Bohr. Kemudian sudah belajar cara menentukan bilangan kuantum. Dan yang terakhir kemarin itu kamu sudah belajar tentang penentuan periode dan golongan berdasarkan konfigurasi elektron, serta kemarin sudah juga belajar tentang perkembangan sistem periodik unsur, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat periodik unsur atau SPU. Ternyata ya, sistem periodik unsur yang modern itu yang dicetuskan oleh Henry Moseley ternyata mempunyai kecenderungan sifat. Nah, apa-apa saja kecenderungan sifatnya itu? Ya kan kita harus tahu dulu ya bahwasanya dalam sistem periodik unsur yang modern ini ada jari-jari atomnya, ada jari-jari ionnya, ada energi ionisasinya, ada afinitas elektronnya, ada keelektronegatifan, ada sifat logam dan non-logam, serta ada kereaktifannya ya. Jadi ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, benar 7 ya. Jadi 7 sifat ini kalau kamu tidak bisa hafalkan, minimal kamu harus bisa pahami ya. Kenapa saya bilang pahami? Supaya pada saat kamu ketemu soal, kamu bisa memanggilnya kembali, recall memori tentang apa sih pengertian dari jari-jari atom. Jadi kamu nggak bingung ketika ketemu soal ya. Jadi apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom itu adalah jarak ya, yang namanya jari-jari udah pasti berhubungan dengan jarak ya kan gitu. Jarak antara inti atom ke kulit elektron terluar. Jadi kemarin menurut Niels Bohr itu kan model dari atom yang diusulkan oleh Niels Bohr itu adalah ini ada inti atom di tengah-tengah, di dalamnya itu ada proton dan juga neutron. Nanti elektron memiliki lintasan-lintasan tertentu yang mengintari inti atom. Katakanlah lintasannya ada 3 seperti ini, maka yang dikatakan dengan jari-jari atom adalah jarak dari antara titik ini ke titik terluar dalam lintasan terakhir di lintasan elektronnya. Itulah yang dinamakan dengan jari-jari atom. Ya. Kemudian jari-jari ion. Masih ingat apa itu ion? Ion itu adalah boleh atom yang melepas elektron atau atom yang menerima elektron. Maka jari-jari ion adalah jarak antara inti atom ke kulit terluar dalam elektron terluar pada ion tersebut. Ya, sama seperti atom, tapi dia ion ini sudah menerima atau melepaskan elektron. Yang ketiga kita masuk ke energi ionisasi. Energi ionisasi itu apa? Ternyata ketika suatu atom itu melepaskan elektronnya pada wujud gas, dia memerlukan energi. Besarnya energi yang diperlukan itu disebut dengan energi ionisasi. Yang keempat, sifat logam dan logam. Jadi sifat logam ini dikaitkan dengan keelektropositifan atau kecenderungan atom untuk melepaskan elektron membentuk ion positif. Ya, jadi sifat logam itu tergantung pada energi ionisasinya. Semakin besar energi ionisasinya, semakin sukar atom itu melepas elektron. Dengan demikian sifat logamnya semakin menurun. Ya. Kemudian yang kelima itu ada kereaktifan. Kereaktifan itu apa? Kereaktifan itu adalah kecenderungan suatu atom untuk membentuk suatu senyawa dengan atom lainnya. Ya, jadi unsur yang paling reaktif itu adalah logam golongan 1. Nanti kamu lihat. Dan juga non-logam golongan 7A. Logam kenapa? Karena logam itu cenderung untuk melepaskan elektron, sedangkan non-logam cenderung untuk menerima elektron. Ya, jadi kedua-dua golongan ini adalah golongan yang paling reaktif. Kita masuk ke kategori yang keenam, yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron itu apa? Afinitas elektron itu adalah mudah atau tidaknya suatu atom menerima elektron, ya. Ini berkaitan dengan energi yang dibutuhkan untuk menangkap elektron. Kalau energi yang dibutuhkan untuk menangkap elektron itu besar, maka dia semakin sukar untuk menerima elektron. Tapi kalau energi yang dibutuhkan itu kecil, maka semakin mudah dia untuk menerima atau menangkap elektron. Ya. Kemudian yang ketujuh itu keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu kecenderungan atom untuk menarik elektron. Ya. Nah, dalam satu golongan
ya, dari atas ke bawah, maka jari-jari atomnya cenderung makin besar. Afinitas elektronnya cenderung makin kecil. Energi ionisasinya cenderung makin kecil. Keelektronegatifannya cenderung makin kecil. Sifat logamnya semakin besar. Itu dari atas ke bawah dalam satu golongan. Kalau dalam satu periode, dari kiri ke kanan, maka jari-jari atomnya cenderung makin kecil. Afinitas elektronnya cenderung semakin besar. Energi ionisasinya cenderung semakin besar. Keelektronegatifannya cenderung semakin besar. Sifat logamnya semakin kecil ya. Jadi demikianlah kecenderungan dari sifat-sifat keperiodikan dalam sistem periode unsur yang modern. Nanti Ibu akan post juga catatannya di Google Classroom untuk mengulang-ulang kembali supaya lebih paham. Silahkan nanti kamu lihat catatannya di Google Classroom.